Dia tidak berpikiran bahwa orang itu datang untuk mendukungnya sama sekali. Bagaimanapun juga, itu terlalu tidak realistis. Petrus melirik tempat itu, lalu berjalan langsung ke Bensu, memegang tangannya dengan antusias. Tuan Mashita, maaf aku terlambat, itu tidak menunda upacara pembukaan kita kan? Hah? Bensu tiba-tiba gemetaran, Tuan Eropah, kamu di sini, apakah kamu di sini untuk mendukungku? Petrus mengangguk, benar. Dia melambaikan tangannya, dan segera beberapa anak buahnya datang dengan hadiah. Geffen, Petrus, hadiah uang Rp188.888.000 di satu sisi Panji. Geffen, Rahmat, hadiah Rp166.666.000 di satu sisi Panji. Kota Gungnir, Sandi, hadiah Rp166.666.000 di satu sisi Panji. Amidis. Kerumunan penonton di sekitarnya tercengang. Orang terkaya di Geffen datang ke klinik medis kecil secara langsung, ini merupakan kehormatan besar baginya. Terlebih lagi, mereka juga membawa hadiah senilai hampir 2 miliar rupiah. Uang hadiah saja lebih menguntungkan daripada membuka klinik medis. Dan juga, panji yang diberikan oleh orang terkaya di Geffen bukanlah sesuatu yang bisa dinilai dengan uang. Pada akhirnya, Tokia adalah yang pertama bereaksi, ayah, cepat persilakan Tuan Eropah untuk minum teh. Bensu baru kembali tersadar dan menelan ludahnya, Tuan Eropah. Tuan Eropah, silakan masuk. Reka mengingatkannya, sepertinya tidak perlu masuk, ayah, kamu lupa bahwa klinik medis kita disegel. Petrus melirik pintu yang tertutup, dan pikirannya langsung bergetar. Bodoh, siapa yang tidak bisa melihatnya? Berani menyegel klinik medis Tuan Valkyrie, dia sudah tidak ingin hidup ya. Tepat ketika Bensu bingung, beberapa mobil lagi berhenti di dekatnya. Mobil-mobil ini sangat biasa, tetapi nomor platnya tidak biasa. Ini adalah mobil pemerintah. Ketika orang-orang di dalam mobil turun, Bensu menjadi lebih bersemangat. Itu dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan Ziggy yang secara pribadi memimpin tim. Bensu tanpa sadar ingin maju untuk menyambutnya, tetapi ketika dia memikirkannya, dia harus menyapa Petrus. Petrus tampaknya melihat kekhawatirannya, dan berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Mashita, silakan, aku akan berdiri di sini. Bensu mengangguk dan berlari kecil ke Ziggy, Tuan Ziggy, mengapa kamu datang ke sini secara langsung, maaf jika penyambutannya kurang memuaskan. Ziggy mencondongkan tubuh ke depan dan memegang tangan Bensu dengan sikap yang sangat rendah hati, Tuan Mashita, aku di sini tanpa diundang, jadi aku tidak akan merepotkan Tuan Mashita. Bensu buru-buru berkata, Tuan Ziggy bercanda. Kedatanganmu di sini merupakan kehormatan bagiku. Ini adalah kehormatan besar. Silakan masuk, silakan masuk. Ziggy tersenyum sedikit, tidak perlu terburu-buru masuk, Sinta. Di mana hadiahku, bawa ke sini. Sekretarisnya segera mengambil sebuah plakat, Tuan Mashita, terimalah plakat ini. Di plakat, tulisan Odin Medical Center, bersinar terang. Tulisan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, di bagian bawah ini terlihat jelas. Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengirimkan plakat Odin Medical Center, ini dianggap sebagai pujian resmi dan pujian langsung. Apa hal terpenting bagi klinik medis? Tentu saja pujian langsung. Bensu hampir menangis karena kegembiraan, dan jantungnya mulai berdetak kencang lagi. Ya Tuhan! Ziggy mengeluarkan segumpal uang lagi, ini adalah pemberianku secara tulus, Tuan Mashita, terimalah. Bensu mengambilnya dengan tangan gemetar, Tuan Ziggy, aku, masuk ke dalam, masuk ke dalam. Dia menjadi kacau. Ada plakat, uang, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Reka tiba-tiba berkata, ayah, kamu lupa, toko kami telah disegel, dan kami tidak dapat membukanya untuk melayani tamu. Apa? Ziggy menatap gerbang klinik dengan ketakutan, dan wajahnya menjadi pucat ketakutan. Bahkan dia berani menyegel toko dewa perang legendaris, Tuan Agung Valkyrie,
apakah orang ini tidak punya akal sehat? Ziggy bertanya dengan tergesa-gesa, Tuan Mashita, siapa yang menyegelnya? Bensu berkata, James, Ketua Snowy dari Administrasi Obat Nasional mengatakan bahwa obat-obatan khusus kami belum diajukan, tetapi aku jelas-jelas sudah mengajukannya. Ziggy berkata, James, aku tidak mengenalnya, tetapi Charmel, Ketua Administrasi Obat Nasional, akan datang nanti. Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu memarahinya, tim sialan macam apa yang ada di sini. Segera, dua kelompok lagi tiba. Salah satunya adalah Kepala Kantor Polisi di Distrik Moroch, Randy. Jika Bensu melihat sosok seperti Randy di situasi biasa, dia harus berlutut padanya. Tapi hari ini berbeda, di depan Ziggy dan Petrus, Randy tampak tidak berarti. Randy juga bijaksana, menyapa Bensu, dan dengan sadar diri bersembunyi di sudut, bertindak sebagai tokoh yang kecil. Orang ianya kebetulan adalah Charmel, Ketua Administrasi Obat Nasional. Bensu baru saja ingin maju untuk menyambutnya, tetapi Petrus tiba-tiba berkata, Charmel, kamu masih berani untuk datang ke sini. Ziggy juga menyalahkan, lihat apa yang kamu lakukan hari ini, itu tidak baik. Disalahkan oleh Petrus dan Ziggy, Charmel bingung di tempat. Apa aku membawa terlalu sedikit uang hadiah? Tidak masalah, aku masih punya persiapan. Ziggy berkata, itu tidak ada hubungannya dengan uang hadiah. Bawahanmu James yang menyegel toko Tuan Mashita. Apa? Charmel segera melompat, dengan urat biru menonjol dari wajahnya yang marah. James, dasar 8 generasi bajingan, membuatku dalam masalah saja. Sebelum aku datang ke sini, aku sudah memeriksa dan memastikan bahwa prosedur klinik medis Tuan Mashita sudah selesai. Mengapa dia menyegel klinik medis Tuan Mashita? Tuan Mashita, aku minta maaf, manajemenku lah yang tidak habis-habisnya menyebabkan masalah bagimu. Jangan khawatir, aku pasti akan memberimu penjelasan yang memuaskan hari ini. Kamu buka saja pintunya, siapa yang berani menghentikannya, aku akan menghajarnya sampai mati. Bensu mengucapkan terima kasih Tuan Ziggy. Dia dengan cepat membuka pintu dan menyambut semua tamu terhormat. Mereka hendak masuk, tetapi Tokia menghentikannya. Tokia berkata, kamu tidak akan menjelaskan kepadaku mengapa ada begitu banyak tamu terhormat di sini. Mereka datang untuk mendukung ayah kita. Tokia, omong kosong. Tentu saja aku tahu, yang kutanyakan adalah siapa yang mereka hormati. Zeus buru-buru berlari dan berkata, Nona Tokia, cepatlah menjamu para tamu terhormat. Jika ada masalah bicarakan nanti saja. Tokia mengangguk, baiklah, mal kita menjamu para tamu dulu. Zeus membawa Tokia ke dalam klinik medis. Zeus masih berbalik dan berkedip pada Reka. Hehe, aku sudah membantumu, kakak ipar, kamu berutang budi padaku. Tuan Agung Valkyrie berutang budi padaku, hal ini bisa dibanggakan seumur hidup. Di dalam klinik medis Astina. Astina mengatur agar semua orang duduk dan berjalan keluar dari klinik untuk meminta restoran menyiapkan makanan. Begitu dia keluar, dia menyadari bahwa klinik medis Tokia ternyata sudah dibuka. Dia tersenyum dingin, kalian yang cari mati sendiri, jangan salahkan aku karena kejam. Dia masuk ke klinik lagi dan berjalan ke James, Tuan Snowy, apa yang kamu katakan, itu tidak berguna. James mendengarnya dengan keheranan, Astina, apa yang kamu katakan? Astina berkata, klinik medis di seberang dibuka lagi, dan juga membukanya di hadapanmu, itu namanya memprovokasi martabatmu. Bajingan. James mulai berdiri, mereka yang cari mati sendiri. Bok, aku akan memenuhi kalian jika ingin mati. James keluar dengan marah, dan bergegas menuju klinik medis Tokia dengan tatapan ingin membunuh. Tamu-tamu lain bahkan sudah tidak ingin minum teh, dan berjalan keluar dari klinik satu demi satu, bersiap untuk menonton Tokia dijadikan lelucon. James mendekati klinik medis Tokia dan berteriak, Bensu, keluarlah. Ada langkah kaki yang tak beraturan di dalam klinik, dan kemudian sekelompok orang keluar.
Aura kelompok ini sangat kuat, jas dan sepatu kulit menarik perhatian orang-orang. Para tamu di rumah Astina melihat dengan seksama, dan mereka terkejut. Orang terkaya di Geffen, Petrus. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Ziggy. Orang nomor 1 di Administrasi Obat Nasional, Charmel. Bos kepolisian, Randy. Sial, kenapa ada begitu banyak tokoh penting di tempat Bensu? Jika salah satu dari mereka ditarik keluar, mereka semua adalah tamu terhormat, sudah cukup untuk menjaga tempat itu. Para tamu di rumah Astina bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan mereka. Omong-omong, bukankah Bensu hanya seorang dokter biasa? Mengapa relasinya begitu luas? Orang-orang ini akan sangat menyesalinya, menyesal bahwa mereka tidak seharusnya mendukung keluarga Astina. Bensu berdiri di garis paling depan kerumunan, dengan penuh percaya diri. Ketua Snowy, apakah ada masalah? Pada saat ini, James hampir hancur. Tidak perlu bicarakan yang lain, hanya satu Charmel saja sudah bisa menghancurkannya sampai mati. Itu adalah atasan langsungnya. Suara James bergetar hebat. Bensu, Tuan Masihta, aku di sini untuk memberimu hadiah. Untuk bentuk ketulusanku, meskipun tidak ada apa-apanya. Dia mengeluarkan sejumlah besar uang dari sakunya dan hendak memberikannya kepada Bensu. Namun, Bensu tidak menerimanya. Ketua Snowy, kamu baru saja menutup klinikku secara langsung. Mengapa tiba-tiba memberiku hadiah sekarang? James berkeringat dingin. Tadi aku hanya bercanda. Charmel berdiri dan memarahinya. Bajingan, bagaimana bisa kamu menyepelekan hal ini? James, sekarang aku menuduhmu menyalahgunakan kekuasaan dan mengabaikan tugasmu. Cepat kemasi barang-barangmu, keluar, dan tunggu untuk diselidiki. Apa? Otak James meledak. Dia tidak hanya kehilangan mangkuk nasinya, tetapi bahkan juga dipenjara. Dia memohon, Ketua Charmel, kesalahpahaman, ini hanya kesalahpahaman, dengarkan aku. Charmel dengan dingin mendengus, masih tidak pergi. Memaksaku untuk turun tangan langsung ya. Randy dari kepolisian juga ada di sini. Randy, aku minta tolong kamu sekarang. James buru-buru berkata, aku akan pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, dia melarikan diri dengan kecewa. Bensu melirik Kimi dengan rasa puas. Kimi tiba-tiba kehilangan kepercayaan diri dan menundukkan kepalanya. Dia tidak punya keberanian diri untuk berdiri di luar lagi, lalu menyambut para tamu untuk kembali ke klinik. Namun, saat ini rekan-rekan medisnya berjalan ke klinik medis Bensu. Ketua Charmel, kebetulan sekali, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Randy, kamu juga kenal Bensu ya? Sangat berjodoh, aku dan Bensu adalah teman dekat. Tuan Ziggy, aku ingin mengunjungimu sejak lama, tetapi aku tidak menyangka berada di sini hari ini. Baik Charmel dan Ziggy kurang lebih terkait dengan dunia medis. Rekan-rekan medis tentu saja akan datang untuk menyanjung mereka. Astina ingin mati. Sekarang dia hanya memiliki Krusno dan Natsu. Adapun Tokia, tidak peduli jumlah atau kualitasnya, semuanya mengalahkan dia ratusan kali lipat. Dia benar-benar berantakan. Zeus mengejek, Tetua Masihta, Paman Masihta, aku benar-benar pada kalian. Makanan akan disajikan nanti, kalian bisa makan sebanyak-banyaknya, tidak ada yang akan mengambilnya darimu. Tokia tidak bisa menahan tawa. Keterampilan mengejek gadis itu telah meningkat lagi. Wajah Krusno langsung memerah. Ziggy dengan penasaran bertanya, oh, Tuan Masihta, apakah mereka keluargamu? Tidak apa-apa jika keluargamu tidak mendukungmu, bagaimana bisa mendukung orang luar? Krusno sangat malu. Bensu menghela nafas, sulit untuk menyelesaikannya. Pada saat ini, mereka mengedipkan mata pada Randy. Randy mengerti, buru-buru berjalan keluar dari kerumunan dan mengeluarkan 3 set borgol. Krusno, Natsu, Lily, seseorang menuduhmu melakukan penawaran oportunistik dan dicurigai melakukan kejahatan komersial. Tolong ikut bersama kami dan bekerja sama untuk diselidiki.